untuk menunjukkan sifat rahimnya Allah dalam kehidupan kita adalah ketika Allah itu menyampaikan sebuah keterangan atau sebuah pandangan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari. Ketika Nabi menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, innamal a'malu bil khawatim. Dalam satu riwayat, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan tentang sebuah sabdanya. Seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Jadi Rasulullah menyampaikan seluruh amal itu tergantung penutupnya. Dan ternyata kalau kita menyelami hadis ini dalam riwayat Bukhari Muslim ini, ternyata hadis ini akan kita temukan betapa sifat rahmatnya Allah itu begitu besar dalam kehidupan kita. Karena ternyata Allah itu melalui lisan Rasulullah ingin menyampaikan kepada manusia. Sesungguhnya manusia itu seburuk apapun kamu di masa dulu, sejelek apapun yang kamu lakukan di waktu masa mudamu, sehitam apapun yang pernah kamu lewati di dalam hidupmu, maka karena sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana masa mudamu, tetapi Allah itu melihat bagaimana proses nanti ketika kamu itu meninggal dunia. Dan ini hadis memberikan kepada kita sebuah harapan besar. Dan hadis ini memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk tidak berputus asa kepada rahmatnya Allah. Dan hadis ini memberikan harapan, ibarat orang yang sedang tenggelam, tiba-tiba dia mendapatkan uluran tangan dari orang di pinggir kali yang mencoba menyelamatkan dia. Karena hadis ini menjadi sebuah titik kekuatan dan titik baru dalam kehidupan seseorang ketika orang itu paham. Sehitam apapun dulu kita melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya yang Allah lihat itu bukan kemarin, tapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana proses ketika kita akan meninggal dunia dan bagaimana kematian kita. Karena kematian itu yang akan memberitahukan kepada kita apakah kita dibenarkan oleh Allah amalnya ataukah kita didustakan. Inilah yang menjadikan kita ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Hadis ini, innamal a'malu bil khawatim, seluruh amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Kalau yang mendengarnya itu adalah orang yang sudah solih, yang sudah taat semenjak dia muda, tidak banyak melakukan dosa ketika SMA, tidak pernah nyentuh yang bukan mahramnya, tidak pernah minum khamr, selalu dalam ketaatan, menikah, punya anak, punya cucu, semuanya dalam kebaikan. Hadis ini pun ketika dia mendengar, menjadikan dia supaya tidak terkena penyakit maghrur. Apa itu maghrur? Terpedaya. Karena dia tahu bahwasanya perjalanan dia belum ada jaminan sampai betul-betul nanti dia meninggal dunia dan mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah. Sehingga ketika hadis ini didengarkan sama orang yang solih bahwasanya semua itu tergantung amalnya, menjadikan dia tetap tidak berada pada zona nyaman dengan ketaatan yang telah dia lakukan. Dia tetap berusaha untuk memaksimalkan penjagaan dirinya dari berbagai macam hal yang bisa menggelincirkan dan mencerai-beraikan dia dari jalan Allah yang lurus, karena dia tahu itu nanti akan tergantung bagaimana amalnya. Dan jangan remehkan amal penutup. Berapa banyak orang yang begitu solih di awal kehidupan, belum tentu dia solih di akhir kehidupan. Karena banyak hal yang bisa terjadi sebelum seseorang itu menutup mata. Hadis ini kita kaitkan dengan hadis lain yang membuat kita mikir keras. Nabi mengatakan di dalam riwayat yang lainnya bahwasanya wa innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Bukankah kemudian Nabi menyampaikan sebuah riwayat yang menjadi teguran buat saya, buat siapapun yang hari ini sudah taat, yang hari ini sudah beribadah. Apa yang disampaikan Nabi untuk kita waspadai? Message yang disampaikan Nabi di dalam sabda, di dalam hadis ini. Nabi bersabda, ada loh di antara kalian manusia yang terus beramal dengan amalan ketaatan. Saking begitu banyaknya, bejibunnya, amal ketaatan yang dia lakukan dari amalan penduduk surga, sampai dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Tinggal sejengkal. Coba, amalan tinggal sejengkal itu amalan apa sih, Pak? Amalan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sholat sunnah fajar aja lebih baik daripada dunia dan seisinya kok. Ini kata Nabi, saking banyaknya amal ketaatan yang dia lakukan, antara dia dengan surga, itu tinggal sejengkal doang. Artinya tinggal satu amal sudah bisa memasukkan dia ke surga. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlihin nari hatta yadkhuluha. Lalu ternyata di akhir kehidupannya,
dia melakukan satu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh amalan penduduk neraka, sampai dia membatalkan seluruh amal kebaikan yang telah dia kerjakan ketika dia melakukan amalan penduduk neraka di akhir kehidupannya. Hatta yadkhuluha, sampai kemudian dia masuk ke dalam neraka. Padahal sepanjang hidupnya di dalam ketaatan. Lalu dia terpedaya. Tetapi ternyata akhirnya dia melakukan amalan penduduk neraka yang berujung ke neraka. Bukankah Nabi pernah menyampaikan kepada kita sebuah kisah nyata? Ada seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah. Berpuluh-puluh tahun dia beribadah di satu tempat ibadah yang dia siapkan di dalam rumahnya. Sampai setan hampir-hampir putus asa untuk menggodanya dan menggelincirkan ahli ibadah ini, kata Rasulullah. Ya. Maka akhirnya setan mendapatkan celah. Ketika ahli ibadah orang Yahudi ini memiliki tetangga dari 3 pemuda. 3 pemuda ini ingin untuk keluar kota. Tetapi mereka kebingungan bagaimana menitipkan adik perempuan mereka yang paling kecil, seorang perempuan. Sudah dewasa, tapi adik mereka yang paling kecil. Lalu mereka rapat, mereka musyawarah kepada siapa mereka menitipkan adik mereka. Dan tidak ada nama yang paling pantas untuk mereka titipin adik mereka kecuali orang ahli ibadah ini. Mereka datang menyampaikan hajat mereka kepada ahli ibadah dan mereka ingin menitipkan adik perempuan mereka kepada ahli ibadah ini. Pertama kali ahli ibadah mengatakan jangan, tidak bisa. Tapi 3 pemuda ini mendorong dan mendesak. Seakan-akan mereka ingin menyampaikan kepada si ahli ibadah, kami tidak punya tempat yang lain kecuali di tempat dirimu. Akhirnya diterima dengan beberapa syarat yang harus disepakati. Salah satunya, adik perempuan mereka ditempatkan di bawah, dia berada di lantai yang kedua. Berjalanlah waktu dan waktu berjalan. Maka kemudian setiap dia mengirimkan makanan dengan tali dari atas lantai yang kedua ke bawah, nanti perempuan tersebut ngambil makanan yang telah disodorkan kepadanya. Setan begitu bersabar. Datangnya pelan-pelan, strateginya paling lembut. Setan berkata kepada ahli ibadah tersebut, maksud sih kamu kirimkan makanan dari atas terus, buat turun ke bawah. Kamu ketok pintu ruangannya. Itu kan lebih sopan daripada kamu ngirimkan dari atas. Ahli ibadah itu lupa bahwasanya nasihat setan itu nasihat yang tampaknya angin surga, tetapi di dalamnya jurang-jurang kerusakan. Diikuti. Dia turun ke bawah, dia ketok pintunya. Lalu kemudian perempuan itu mengambilnya. Asalnya tidak berjumpa. Karena sebelum dibuka pintunya, dia sudah pergi ke atas. Setan membiarkan, kata Rasulullah. Sampai beberapa saat, lalu kemudian dia datang kembali setannya. Memberikan nasihat. Inilakum nasihum mubin. Dia memberikan nasihat. Masa sih kamu hanya ketuk? Lihat dong orangnya. Bisa jadi orangnya membutuhkan pertolongan kamu. Diikuti kembali bisikan setan. Diketok pintunya, dibuka. Akhirnya dari mata turun ke hati. Lalu bukan hanya itu, masuklah ke ruangan itu, ngobrol lah. Dan akhirnya terjadilah perzinahan. Masya Allah, ketika terjadi perzinahan, maka dia begitu menyesal dan dia kaget ketika dia menjumpai ternyata wanita yang dia zinai akhirnya mengandung. Kalap, gelap mata, dibunuh perempuan tersebut bersama dengan bayi yang dia kandung. Padahal dia ahli ibadah. Selesai kisah ini belum klimaksnya. Setelah dia bunuh perempuan tersebut bersama dengan janin yang dikandung, dan itu pun sebenarnya anaknya dia. Lalu ditanam di salah satu sudut pada rumahnya. Selang beberapa lama 3 pemuda datang untuk menanyakan kembali adik mereka yang mereka titipkan. Ahli ibadah itu berdusta dan berbohong. Adik kalian pergi, entah kemana. Karena dia tidak betah ketika berada pada titipan di sini. 3 pemuda itu percaya karena mereka tidak melihat ahli ibadah ini kecuali track record-nya memang di dalam ketaatan. Pulanglah 3 pemuda itu sedih dan mereka berniat untuk mencari ke pelosok negeri kemana adiknya mereka pergi. Tapi ketika mereka tidur, setan datang memberitahu, adik kalian tidak kabur, adik kalian dibunuh sama ahli ibadah tersebut. Ditempatkan di salah satu ruangan di lantai bawah rumahnya. Singkat ceritanya, kemudian 3 pemuda itu datang membongkar salah satu tempat dan betul ada jasadnya.
Singkat ceritanya, 3 pemuda itu marah bersama dengan seluruh penduduk kampung, diseretlah pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut ketika dipukuli, setan datang. Setan berkata kepada ahli ibadah ini, kufurlah kamu, murtadlah kamu kepada agama Allah. Nanti kami akan membantu. Nanti kita akan ringankan rasa sakit yang kamu peroleh. Lalu ahli ibadah itu murtad. Pada saat dia merasakan bagaimana, dia sedang merasakan bagaimana penduduk kampung begitu marah kepadanya, dia murtad. Dia mengatakan, saya keluar dari agama Allah. Pada saat itulah ajal itu menjemputnya. Dan dia wafat atau dia mati dalam kondisi murtad.